Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang muhasabah jiwa dengan ketika ditimpa musibah, ya. Sungguhnya di antara hikmah tatkala seorang terkena musibah adalah dia muhasabah jiwanya, ya, untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi lebih baik, ya, daripada sebelumnya. Karena kita tahu betapa banyak teguran-teguran baik dari kajian-kajian atau nasihat-nasihat, ya, atau apa yang menimpa orang lain, terkadang tidak merubah seseorang. Oleh karenanya terkadang seorang baru sadar ketika dia sendiri yang langsung terkena musibah. Musibah menimpanya baru dia kemudian sadar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sungguhnya banyak orang dari ayat-ayat kami mereka lalai, ya. Jadi banyak orang lalai, ya, banyak yang lalai dari ayat-ayat Allah. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Yunus, ya. Ayat 92, ya. Ketika Allah mengatakan falyawma nunajjika bibadinika litakuna liman khalfa ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun, ya. Firaun ketika tenggelam jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan seperti Ibnu Abbas, karena Bani Israel ketika itu ragu Firaun ini mati atau tidak. Maka Allah selamatkan tubuhnya dengan utuh, tanpa ada luka-luka yang berarti, ya. Karena kalau wajahnya berubah, badannya koyak, mungkin mereka bilang ini bukan Firaun. Tapi Allah selamatkan Firaun dengan utuh. Allah perlihatkan kepada sebagian Bani Israel agar mereka yakin bahwasanya Firaun benar-benar mati, benar-benar tewas. Firaun yang pernah ngaku sebagai Tuhan benar-benar tewas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyawma nunajjika bibadinika litakuna liman khalfaka ayah." Hari ini kami selamatkan jasadmu agar kau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, karena banyak manusia yang lalai dari ayat-ayat kami. Kalau kita mau lihat sebenarnya banyak hal di sekitar kita yang buat kita sadar harusnya. Saudara-saudara kita yang meninggal dunia sebelum kita, orang-orang yang meninggal di sekitar kita, ya. Banyak pelajaran, ya, ayat-ayat Al-Qur'an, nasihat-nasihat para ustadz. Tetapi sebagian kita ngeyel, tidak peduli. Nasihat tersebut masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sehingga tidak memberi kesadaran, efek jera bagi sebagian kita yang tenggelam dalam kemaksiatan. Atau tidak menjadikan kita untuk lebih progresif, imannya lebih maju, sementara umur semakin berkurang. Dan ini kenyataan yang kita lihat, ya. Sehingga terkadang seorang saking seringnya ikut kajian itu seperti cuma hiburan, entertain yang lewat, sehingga mungkin dia hadir, ketemu dengan kawan-kawan, pulang seperti tidak ada perubahan. Tetap aja dia happy dengan kebiasaannya, dengan habitnya, dengan kebiasaan dia, tidak ada perubahan sama sekali. Tapi dia hadir pengajian, ketawa ke TV, ketemu kawan-kawan. Sehingga kajian hanya sekedar entertain yang lewat aja, ya. Dan ini banyak terjadi. Makanya Allah mengatakan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sungguh banyak dari manusia yang lalai dari ayat-ayat kami, ya. Karenanya di antara hikmah, ya, makanya saya katakan di antara hikmah musibah yang menimpa kita adalah agar kita muhasabah,
agar kita introspeksi diri, ya, muhasabah. Muhasabah jiwa. Perbaiki diri. Dan ini dalam Al-Qur'an banyak, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah berikan musibah dalam rangka agar mereka kembali, ya. Adapun dalil-dalil saya sebutkan di antaranya adalah misalnya Quran Zaharal fasadu fil barri wal bahri, saya carikan. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Di antaranya surat Ar-Rum ayat 41, ya. Quran surat 30 ayat 41, ya. Saya tuliskan ayatnya agar kita renungkan bersama, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu." La'allahum yarji'un. Baik, kita bacakan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Ini kerusakan. Allah bikin kerusakan. Jadi Allah ciptakan kerusakan. Bima kasabat aydinas, akibat ulah perbuatan manusia. Akibat ulah manusia. Kenapa Allah ciptakan kerusakan? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar Allah merasakan sebagian akibat perbuatan mereka. Agar merasakan, tidak semuanya, ya, sebagian akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, ini agar mereka kembali, ya. Agar mereka sadar. Yaitu agar muhasabah diri sehingga kemudian bisa introspeksi diri dan bisa sadar. Ini tujuan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah. Karena kalau hanya ayat-ayat mungkin tidak dengar, sudah lebih pintar daripada ustadznya. Bahkan ustadznya mungkin dikritikin, ya. Ya. Kalau orang kena, yang kena orang lain, nah itu kan orang lain, saya enggak. Sehingga tidak ada kesadaran untuk introspeksi diri karena merasa itu orang, saya enggak, itu orang, itu orang. Harusnya kalau orang lain kena musibah kita enggak, kita mengambil pelajaran. Tapi sebagian orang enggak bisa, harus dia yang kena langsung. Ya, harus dia yang kena langsung, ya. Di antaranya juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 168. Yang kedua, Quran surat Al-A'raf 168. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Kata Allah, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Kata Allah, kami timpakan mereka, kami mencoba mereka, menguji mereka dengan kebaikan dan dengan keburukan. Kata para ulama, dikasih sehat, dikasih sakit. Adanya perubahan, kasih sakit, kasih sehat. Dikasih al-afiyah, dikasih bencana. Dikasih kecukupan, dikasih kekurangan. Allah silih berganti antara kebaikan dengan apa? Keburukan. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati. Kami uji mereka silih berganti antara kebaikan dengan keburukan agar mereka kembali, agar mereka kembali. Itu sadar. Ini silih berganti antara kebaikan dan keburukan. Hasanat kebaikan, sayyiat keburukan. Kebaikan, ini keburukan. Jadi sebenarnya ketika ada perubahan kondisi kita, harusnya kita sadar. Kemarin saya sehat, sekarang saya sakit. Ya, perbaiki diri. Ternyata kita tidak senantiasa sehat. Ada waktunya sakit. Nah, waktu ketika sehat, kita bisa progres iman kita. Oh, saya harus kesempatan karena saya ternyata sudah mulai sakit-sakitan. Ya.
Kadang-kadang kita diberi kelapangan, kita lupa untuk bersedekah, lupa untuk menyambung silaturahmi, lupa untuk umroh, lupa untuk haji. Terus kita dikasih kemiskinan, kita menyesal, ya Allah dulu kemarin saya uang banyak, kenapa saya enggak melakukannya. Nanti Allah kembalikan lagi kekayaan kita agar kita tidak terjatuh seperti sebelumnya, sehingga kita bisa introspeksi diri. Itu maksud kenapa Allah rubah-rubah kondisi kita, kebaikan keburukan agar kita sadar. Di antara eh, dalam surat As-Sajdah, dalam surat 30 ayat 21, ini yang Quran surat 32 ayat 21. Kata Allah, "Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sungguh akan menimpakan mereka dari adab adna, adab yang rendah, adab yang kecil, bukan adab yang besar. Semoga mereka sadar. Semoga mereka sadar. Ayat ini sebagian ulama memandang terkait dengan orang-orang musyrikin, Allah timpakan azab yang rendah, yaitu seperti dalam peperangan mereka kalah, mereka hancur, agar mereka sadar. Tapi sebagian ulama memandang ayat ini umum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah-musibah yang tidak disukai oleh manusia, ya, agar mereka sadar sehingga mereka tidak terkena adab yang besar. Agar mereka sadar sehingga mereka tidak terkena adab yang besar. Artinya di antaranya dikasih hukum had. Sebagian ulama menafsirkan dengan hukum had, yaitu ada orang berzina ketahuan akhirnya dicambuk atau mungkin dirajam. Tidak apa-apa. Ini selamat daripada terkena adab yang besar di akhirat kelak. Orang mencuri atau dipotong tangan, ya, atau dia tidak melakukan dosa-dosa yang tidak ada hukum hadnya, maka Allah kasih musibah dengan harapan dia sadar sehingga dia tidak terkena adab yang besar, ya. Tidak terkena adab yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sini, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, kami menimpakan kerusakan di atas muka bumi dan di daratan agar mereka merasakan sebagian, tidak seluruh. Perhatikan, sebagian akibat ulah perbuatan mereka. Karena kalau setiap Allah azab atau Allah hukum sesuai dengan kadar maksiat yang kita lakukan, maka tidak ada yang selamat. Tidak semua. Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 61. Saya bacakan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia, ya, atas kezaliman mereka, itu dosa-dosa mereka, maka tidak ada satu makhluk pun yang akan tersisa di atas muka bumi. Itu akan binasa semuanya. Tetapi Allah tidak menghukum kita atas seluruh perbuatan kita, tapi dihukum sebagiannya sehingga kita masih berkesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya tujuan utama, ya. Tujuan utama Allah timpakan musibah agar kita introspeksi diri, kita bisa berkesempatan muhasabah jiwa. Apakah kita kembali kepada Allah? Taruhlah dosa-dosa kita enggak banyak, tapi kita ingin setelah dapat musibah lebih afdal daripada sebelumnya. Memperbaiki diri, ya. Kenapa? Karena banyak teguran-teguran Allah yang tidak, atau sebagian kita tidak memperdulikan. Terlalu banyak nasihat kita cuekin. Maka ini di antara dalil-dalil yang saya sebutkan, bahwasanya musibah di antara fungsinya adalah untuk muhasabah jiwa. Taib. Sudah ibu-ibu? Sudah ya. Berikutnya kaidah. Jadi ini kaidah pertama. Ini kaidah 1.
Kaidah yang kedua, perhatikan hukum asal musibah menimpa kita adalah karena dosa-dosa kita. Hukum asal musibah yang menimpa kita adalah karena dosa-dosa kita. Dan ayat-ayat seperti ini banyak ya, di antaranya dalam surat Syura ayat 30 ya. Dalilnya ya. Yang pertama Quran surat Asy-Syura kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah yang menimpa kalian, perhatikan, apapun musibah. Sini kata Allah, musibah apapun yang menimpa kalian fabima kasabat aydikum, karena akibat ulah tangan kalian. Ini hukum asal. Wa ya'fu an katsir, Allah maafkan banyak yang Allah tidak kasih hukuman. Allah hanya berikan hukuman sebagiannya. Ya. Kemudian juga misalnya dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kedua dalam surat Ali Imran 165. Surat 3 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalamma asabatkum musibatum qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum." Kata Allah, "Qul huwa min indi anfusikum." Jadi Allah bercerita tentang para sahabat yang ketika perang Uhud mereka mengalami kekalahan. Artinya banyak sahabat yang terbunuh. Awalnya mereka menang, kemudian mereka kalah. Ketika itu muncul sebagian berkata, ya, "Qultum anna hadza?" Dari mana? Kata Allah, kalian berkata dari mana musibah ini bisa menimpa kita? Maka Allah jawab, "Qul huwa min indi anfusikum." Bahwasanya musibah tersebut berasal dari kalian. Katakanlah musibah tersebut yang menimpa kalian berasal dari diri kalian. Itu ada kesalahan yang kalian lakukan. Apakah kalian, sebagian kalian, tentu tidak semua, dalam perang Uhud tidak semua sahabat bersalah, sebagian saja, tetapi efeknya menimpa seluruh pasukan. Ya. Tapi mereka sempat bertanya, "Kultum anna hadza?" Kok bisa ada kekalahan? Kalian berkata, "Anna hadza?" Dari mana kekalahan ini? Allah tegur. Katakanlah Muhammad kepada mereka, "Qul huwa min indi anfusikum." Katakanlah bahwasanya itu dari diri kalian. Kemudian juga dalil yang lain, yang ketiga adalah dalam surat An-Nisa, An-Nisa ayat 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Wa ma asabaka min
sayyi'atin famin nafsik. Musibah apapun yang menimpamu maka dari dirimu. Apapun yang menimpamu maka dari dirimu. Nah, ini penting dan ini juga ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asabal muslim atau ma yusibu al muslim min hammin wala min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha. Nabi bersabda, ma yusibu al mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin min nasabin letih, baik keletihan. Tidak ada yang menimpa muslim dari berupa letih atau sakit atau gelisah atau sedih, gangguan orang, orang menzalimi, sampai duri, kecuali akan menghapuskan dosa-dosa seorang muslim. Maka saya kenapa ingin menegaskan hal ini? Sehingga kalau kita yang terkena musibah, kita enggak bicara orang lain. Orang lain urusannya kembali kepada Allah. Kita bicara tentang diri kita. Bahwasanya kalau kita terkena musibah, hukum asal karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Dan siapa sih yang tidak berdosa? Kita semua banyak dosa ya. Dosa terkait hak Allah, dosa terkait dengan hak manusia. Siapa sih di antara kita yang sudah menunaikan hak Allah dengan sempurna? Kita tidak mengakui hal tersebut. Siapa sih di antara kita yang telah melaksanakan hak manusia, hak orang tua, hak pasangan kita, hak anak-anak, hak kerabat, hak tetangga? Siapa yang sudah menunaikan hak kewajiban tersebut dengan sempurna? Tidak ada yang bisa mengaku hal tersebut. Siapakah di antara kita yang selamat dari maksiat mata, maksiat pendengaran, maksiat lisan, maksiat hati? Tidak ada yang mengakui hal tersebut. Oleh karenanya, kalau ada musibah yang menimpa, hukum asalnya adalah karena dosa-dosa kita. Oleh karenanya, benar ada musibah mengangkat derajat. Itu kalau menimpa para ulama, mungkin enggak ada dosa, malah musibahnya paling banyak. Itu ulama, itu para nabi. Tapi kalau model-model kita, kemungkinan besar karena dosa-dosa. Benar Rasulullah SAW ketika ditanya, man asyadun nasi balaan, siapa orang yang paling besar ujiannya? Rasulullah mengatakan, al-anbiya, yaitu para nabi. Tsumma salihun, orang soleh. Tsummal amthal fal amthal, seterusnya. Bukan berarti mereka terkena musibah banyak karena dosa mereka banyak, enggak. Mereka terkena musibah untuk diangkat apa derajatnya. Ya. Itu para nabi, itu para solihin. Tapi kalau semodel-model kita ini, kemungkinan besar ya, kita tidak mengatakan sulit, tapi kemungkinan besar karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maksud saya ketika kita terkena musibah, jangan kita ujub, tapi kita introspeksi diri. Makanya di antara perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika seorang dizolimi, dia dizolimi orang lain, mungkin hartanya diambil, mungkin dijatuhkan harga dirinya, mungkin dihina oleh orang lain. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau seorang dizolimi orang lain, karena kita katakan tadi, tidak ada, perhatikan hadis ini, tidak ada yang menimpa mukmin, letih, sakit, gelisah, sedih, sampai gangguan orang lain. Berarti kezoliman di antaranya, kezoliman orang lain terhadap kita. Ya, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Kata Ibnu Taimiyah, kalau kita dizolimi, yang pertama kita lakukan adalah istighfar. Introspeksi diri. Tidaklah Allah menjadikan orang itu berkesempatan menzolimi kita, kecuali karena kesalahan-kesalahan apa? Kita. Ada dosa-dosa kita. Kita nggak tahu, bisa dosa hati. Mungkin kita riak selama ini. Mungkin kita beramal soleh, kita ujub. Mungkin kita merendahkan orang. Kita nggak tahu. Dosa ini banyak, lautan dosa.
Kadang kita tidak sadar tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika dia sadar dan dia introspeksi diri, muhasabah jiwanya, introspeksi diri, maka jadilah sebenarnya musibah tersebutlah nikmat bagi dia. Karena ternyata di antara faedah musibah tersebut membuat dia introspeksi di diri. Jadilah musibah yang menimpa dia itulah teguran yang membuat dia lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi ketika kata Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika dia terkena musibah, kemudian dia tidak introspeksi diri sama sekali, tidak muhasabah jiwa sama sekali, mulai mencari kesalahan orang yang menzaliminya, mulai sibuk untuk membalas, maka itulah musibah yang sesungguhnya lebih dahsyat daripada musibah dizalimi. Itu musibah lupa diri, musibah ujub, merasa dirinya hebat, tidak merasa punya kesalahan sedikit pun, itu musibah lebih dahsyat daripada musibah dia dizalimi. Paham Ibu-ibu? Saya ulang. Jadi kita ini manusia pasti punya kesalahan. Dan terkadang kezaliman datang dari arah yang tidak kita duga. Terkadang kita dizalimi oleh pasangan kita sendiri, oleh suami kita, oleh istri kita. Kadang dizalimi oleh anak kita sendiri, oleh kerabat kita, dizalimi oleh tetangga, dizalimi oleh kakak, oleh adik, teman kerja, kawan dekat, dikhianati oleh kawan dekat. Kita nggak duga ya. Ternyata kita dizalimi dari orang terdekat kita, dikhianati orang terdekat kita. Kita harus sadar bahwa itu semua karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jangan kita merasa, wah saya kenapa bisa diginikan, kenapa merasa ujub. Enggak, kita bilang dosa-dosa. Sehingga kita tidak sibuk fokus membalas. Kadang kalau kita sibuk fokus membalas, kita lupa bahwasanya diri kita penuh dengan kesalahan, kata Ibnu Taimiyah, itulah musibah yang lebih besar daripada musibah kita dizalimi. Maka kesempatan ketika seorang terkena musibah, dia introspeksi diri dan dia sadar. Dan subhanallah, banyak cerita orang sadar gara-gara kena musibah. Benar atau tidak? Saya ada kawan, dia sadar ketika adiknya atau iya adiknya meninggal. Dia baru sadar. Ada yang selama ini dia sayangi meninggal, baru dia sadar. Setelah orang yang dia sayangi meninggal, baru dia sadar. Ada saya kenal kawan dulu nakal luar biasa, kecelakaan. Kecelakaan sehingga kemudian sebagian tubuhnya lumpuh, baru dia sadar. Sadar, rajin ngaji, ikut pengajian, bikin kajian, sampai akhirnya Allah menjemput nyawanya. Subhanallah. Kalau bukan Allah membuat dia terkena kecelakaan, mungkin dia masih suka nakal dan keluar malam dan macam-macamnya. Banyak orang diberi kesadaran oleh Allah setelah terkena musibah. Dikasih sakit baru sadar. Dikasih bencana baru sadar. Dikasih miskin baru sadar. Ada yang Allah punya cara. Yang terbaik adalah seorang ketika terkena musibah, dia segera muhasabah jiwa. Segera muhasabah jiwa. Taib, ini kaidah kedua. Membantu kita untuk muhasabah jiwa, karena kita bilang hukum asal musibah yang menimpa kita adalah akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Kita lanjut Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang ketiga. Ini yang keluar dari eee, hukum asal ya, yang keluar dari hukum asal. Kaidah ketiga yang keluar dari hukum asal. Apa saja? Bisa jadi ya, bisa jadi musibah untuk mengangkat apa? Derajat, mengangkat derajat. Sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan para salihin. Ya. Asyadun nasi balan al-anbiya. Semakin soleh, semakin berat ujian. Semakin soleh, semakin berat ujian. Kemudian yang kedua, ya, bisa jadi musibah bukan karena ulah kita, tapi karena ulah orang lain.
karena ulah orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal 25, ya. Quran surat 8 ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu." Kata Allah, takutlah kepada fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Yang tidak hanya menimpa di antara kalian. Ya. Oleh karenanya, bisa jadi musibah bukan akibat sebagian orang tapi akibat perbuatan orang lain. Cuma Allah timpakan musibah secara umum, kemudian masing-masing akan mendapatkan perhitungannya masing-masing. Mendapat perhitungannya masing-masing. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minin fitnatan. Yaitu Allah ingatkan hamba-hamba yang beriman tentang suatu fitnah, yaitu ujian, ikhtibaran wa mihnah, ujian, ya. Ya ummu bihal musi' wa ghairahu, yang musibah tersebut atau ujian tersebut menimpa orang yang buruk dan juga selain orang yang buruk. La yakhussu biha ahlal ma'asi, tidak hanya menimpa tukang maksiat saja. Wala man basyara dzamba, bukan cuma yang melakukan dosa saja. Bal ya ummuhuma, bahkan menimpa pelaku dosa dan orang yang tidak berdosa. Ya. Kemudian beliau mendatangkan dalil dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati", jika sudah muncul maksiat pada umatku, muncul yaitu nampak maksiat di mana-mana, ammahumullahu bi'adzabin min indih, maka Allah akan membuat azab menimpa atau hukuman menimpa mereka seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, kata Ummu Salam, aku bertanya, wahai Rasulullah, ama fihim unasun salihun, bukankah di antara mereka ada orang-orang yang saleh? Qala bala, kata Nabi, benar, di antara yang tertimpa musibah ada orang-orang saleh. Qalat fa kaifa yasna'u ulaik, bagaimana mereka lakukan ketika terkena musibah? Kata Nabi SAW, yusibuhum ma asaban nas, thumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Maka mereka orang-orang saleh pun juga terkena musibah apa yang menimpa manusia seluruhnya, kemudian mereka akan kembali menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggal semua meninggal, pelaku maksiat, orang saleh pun ikut meninggal. Tetapi nasib mereka di akhirat berbeda. Yang satu mungkin menuju hukuman Allah, yang satu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang musibah bukan akibat musibah bukan mereka semua jelek, enggak. Meskipun hukum asal musibah karena dosa-dosa, tapi bisa jadi karena kelakuan sebagian apa? Sebagian orang. Sebagian orang. Mereka kena dampaknya, ya. Mereka kena dampaknya. Demikian dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara su'u fil ardi", jika telah nampak, yaitu nampak di mana-mana keburukan di atas muka bumi, anzalallahu bi ahlil ardi ba'sahu, maka Allah turunkan hukuman kepada penghuni bumi. Qalat, Aisyah berkata, wa fihim ahlu ta'atillah, bukankah di antara mereka ada orang yang ahli ibadah, ahli ketaatan? Qala, na'am, thumma yasiruna ila rahmatillah. Benar, mereka juga orang-orang soleh terkena musibah, terkena dampaknya, tapi mereka menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya berkata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah atau musibah atau bencana yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Beliau berkata, bal tusibu fa'ila dzulmi wa ghairahu. Akan tetapi musibah tersebut menimpa pelaku kezaliman dan yang tidak melakukannya. Wa dzalika idza dhahara dzulmu falam yughayyar, dan hal ini terjadi jika kezaliman di mana-mana dan tidak bisa dirubah. Dan tidak bisa dirubah, tidak dirubah. Fa inna uqubatahu
ta'umul fa'ila wa ghairahu, maka hukumannya menimpa pelakunya dan juga yang tidak melakukannya. Bagaimana menghindarkan ini semua? Wa taqwa hadhil fitnata wa taqwa hadhil fitnati bin nahyi anil munkar. Caranya agar tidak turun menimpa semua orang harus ada amar ma'ruf nahi munkar, harus tegak dakwah mengingatkan, ya. Harus ada yang berdakwah dengan kuat, dengan tegas mengingatkan agar musibah tidak menimpa semua orang. Baik, ini yang keluar dari hukum asal, ya. Jadi bisa jadi musibah bukan karena perbuatan dia, tapi perbuatan orang orang lain, ya. Baik. Yang berikutnya, kaidah berikutnya, ya, dan ini juga keluar dari kaidah asal, ya. Bisa jadi yang selamat dari musibah lebih buruk dari yang terkena musibah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumil qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, Nabi bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, hamba Allah segerakan hukuman baginya. Allah segerakan hukuman baginya. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, pada seorang hamba, Allah tunda, maka Allah tunda sampai hari kiamat." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira", jika khairan ajjalallahu al-uqubata fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segera hukuman di dunia, makanya terkena musibah-musibah. Dan seperti ini banyak. Sudah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah kenakan dia musibah. Allah kenakan dia musibah. Dalam hadis yang lain, "Wala yazalul wala tazalul musibatu bi 'abdin hatta fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah." Senantiasa musibah menimpa seorang hamba pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, sampai dia bertemu Allah tanpa ada dosa sama sekali. Sebaliknya, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu. Adapun jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah biarkan dia. Allah tidak kasih dia musibah. Hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, sampai Allah penuhi hukumannya pada hari kiamat kelak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Lihat surat Ibrahim ayat 42, ya. Quran 42. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan kalian menyangka bahwasanya Allah lalai dari orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya orang bilang, "Kenapa Allah tidak hukum dia? Kenapa Allah tidak hukum dia padahal berbuat zalim?" Seperti kita, kenapa Allah tidak hukum Israel? Kenapa Allah tidak hukum Binyamin Netanyahu? Allah mengatakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Ya. Jangan kalian engkau sangka bahwasanya Allah lalai dari orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Sungguhnya Allah menunda, ya, hukuman mereka sampai di hari di mana mata-mata terbelalak. Yaitu nanti hari kiamat baru Allah tunda, baru Allah balas.
bala Allah balas. Makanya kita lihat sebagian orang zalim nyaman-nyaman aja. Contoh mungkin seperti bencana yang menimpa sebagian orang, misalnya terjadi eee, musibah, misalnya bencana tanah longsor atau misalnya banjir ya. Yang terkena musibah mungkin masyarakat, yang tebang pohon mungkin selamat, iya enggak? Mungkin selamat, mungkin lagi ngumpul-ngumpul di mana, lagi ngopi, lagi apa, iya. Tapi bukan berarti kemudian yang selamat kemudian lebih baik daripada yang tidak selamat. Saya bilang bisa jadi Allah tidak menimpakan sebagian hukuman kepada mereka, maka adalah untuk dikumpulkan hukumannya dan lengkap dibalas pada hari kiamat. Kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dari sini, eee, kita juga tidak boleh suudzon, sehingga orang terkena musibah kita bilang urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu hakikat orang tersebut, tetapi kita yang selamat belum tentu lebih baik daripada orang yang tidak apa, selamat. Kita enggak tahu. Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Baik, sudah Ibu-ibu kita lanjut. Kaidah keempat. Ya, terserah boleh. Ibu-ibu 4 atau 5 ya, biar enggak ribut. Jangan ribut, jangan ribut, terserah. Boleh 4, boleh 5 ya. Ya. Musibah yang menimpa ya, bisa jadi lebih baik bagi yang terkena musibah. Baik. Jika masih hidup orang yang terkena musibah, jika masih hidup dan bersabar, maka dapat 2 bonus, dapat 2 keuntungan. Yang pertama adalah dikurangi dosa-dosa, kemudian diangkat derajat. Ini sudah otomatis. Siapa yang ketika terkena musibah, dia sabar, maka dia dikurangi dosa-dosa dan kemudian diangkat derajat. Ya. Dengan syarat dia harus bersabar. Jika tidak bersabar jadi lebih parah. Yang kedua, jika dia meninggal dunia, maka ya bisa jadi diampuni dosa-dosa, bisa jadi pindah ke kehidupan yang lebih indah. Terlebih lagi ini semua perkara gaib Islam bisa jadi. Terlebih lagi Nabi SAW ketika ditanya, "Siapa syuhada? Apakah yang mati syahid hanyalah orang keluar di medan pertempuran, meninggal di medan pertempuran atau ketika berjalan di medan pertempuran?" Kata Nabi SAW, "Inna syuhada ummati idzan laqalil." Kalau namanya mati syahid hanya meninggal dalam medan pertempuran, maka para syuhada hanya sedikit. Maka Rasulullah jelaskan ternyata pintu syahid banyak, pintu syahadat itu banyak. Kata Nabi SAW, Al-Harik syahid, yang meninggal karena terbakar mati syahid. Al-Gharik syahid, yang meninggal karena tenggelam mati syahid. Sahibu hadam, yang meninggal karena dihantam oleh hantaman keras juga mati syahid. Banyak ternyata di antara orang-orang yang mati syahid. Ya. Di antara yang mati syahid, yang terbakar.
Tentu orang muslim, muslimah terbakar, kemudian dia dianggap meninggal dengan pahala syahadah kalau dia bersabar. Ya. Kemudian juga yang apa tenggelam, yang tenggelam di antaranya ya, yang terhantam benda keras, yang terhantam benda ini salah satu sebab-sebab orang mati syahid. Kita husnudzon semoga saudara-saudara kita yang meninggal karena bencana musibah mudah-mudahan mereka dapat apa? Syahadah. Banyak di antara mereka yang meninggal karena tenggelam, banyak tenggelam ya. Ya. Terbakar, tenggelam dan macam-macamnya ya. Kita tidak tahu ya. Oleh karenanya bukan berarti kematian adalah kesudahan yang buruk. Ini hal yang gaib. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih lebih tahu. Tapi contoh seperti Ashabul Ukhdud mereka meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina fatal min wal minati thumma lam yatu falahum adzabu jahannam alabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir." Kata Allah, orang-orang yang membakar kaum mukminin bagi mereka azab yang pedih dan orang beriman beramal soleh dibakar sampai mati maka mereka mendapatkan surga. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang nyata. Ya, ternyata ketika mereka meninggal dengan dibakar oleh orang-orang zalim, ternyata itu berpindah pada kehidupan yang lebih lebih indah. Yang lebih indah. Ya. Mereka diselamatkan dari kepenatan kehidupan dunia, dari gundah gulana kehidupan dunia. Sebagian orang ketika dipindah ke alam barzah dia lebih bahagia. Makanya saya pernah nasihati ada kerabat yang meninggal masih muda, hafiz Quran, kemudian sakit bertahun-tahun dengan kesabarannya, kemudian meninggal. Saya bilang, kita boleh sedih, tapi bisa jadi dia pindah kepada kehidupan yang lebih nyaman daripada hidup sakit-sakitan. Allah lebih tahu yang terbaik bagi dia. Kita husnudzon. Semoga dia berpindah pada kehidupan yang lebih lebih nyaman, yang lebih nyaman. Oleh karenanya bisa jadi musibah yang menimpa adalah yang terbaik bagi sebagian kaum kaum muslimin, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Tapi ini semua perkara gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Musibah menjadi lebih buruk, musibah menjadikan hamba lebih buruk jika tidak bersabar menghadapinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah, dia tampar-tampar pipinya, dia robek-robek bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini dosa. Jadi orang kalau terkena musibah kemudian dia teriak-teriak, dia marah-marah, "Ya Allah, kenapa berikan kami ya Allah?" Itu dia semakin buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini musibah agamanya lebih parah daripada musibah dunianya. Musibah ya ummahat sekalian, apapun musibah, tetap musibah agama lebih parah daripada musibah dunia. Jangan sampai musibah terkena agama kita. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Ya, ini mungkin saya tambahkan kaidah berikutnya, kaidah ke-5 atau 6 ya. Ya sudah kaidah. Kaidah berapa? 5 atau 6 daripada ribut ya. Musibah terkait agama lebih dahsyat dari musibah terkait dunia. Terkait dunia yaitu kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan orang yang kita sayangi, ya, kekurangan kehilangan ini namanya dunia. Tubuh kita, fisik kita mungkin sakit, musibah dunia. Tapi yang bahaya adalah musibah terkait agama. Tadinya taat menjadi tidak taat. Ya, ini ngeri. Tadinya taat jadi tidak taat. Jadi malas ibadah. Ya. Tadinya semangat
ibadah jadi semangat maksiat. Ini bahaya. Tadi pingin baca Quran, sekarang kok hobinya nonton film Korea terus. Kalau nggak nonton gelisah. Kayaknya ada seri yang terlewatkan. Jadi gelisah pingin nonton. Kalau nggak nonton kayak ada yang hilang pada hari itu. Ini bahaya. Dan ini setan telah bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan menghiasi maksiat bagi anak Adam di atas muka bumi. Kata para ulama, setan buat mereka gelisah. Kalau mereka tidak bermaksiat, mereka sakau ya. Mereka gelisah. Jadi mereka harus maksiat. Ini musibah terkait dengan agama, mengerikan ya. Tadinya zuhud berubah jadi tamak, jadi duniawi. Tadinya zuhud ingat akhirat, sekarang duniawi terus. Mulai sibuk mikirin branded mulu. Ini musibah. Musibah. Beneran. Ya, musibah. Tadinya sholat malam misalnya, sekarang sudah enggak sholat malam lagi. Musibah. Tadinya rajin bersedekah, sekarang jadi bakhil. Mungkin menimpa sebagian orang. Tadinya taat kepada suami, sekarang jadi membanggang kepada suami. Tadinya tundukkan pandangan, sekarang ngumbar pandangan. Ini semua mungkin. Ini namanya musibah terkait dengan apa? Agama. Ini yang sangat berat yang Rasulullah berlindung dari musibah seperti ini. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami terkait dengan agama kami. Biarkan terkait dunia. Dunia masih datang dan pergi. Datang dan pergi. Memang berat tapi datang dan pergi. Harta pergi, kita bisa cari lagi. Ya. Anak meninggal, kita bisa mungkin punya anak lagi. Istri meninggal, bisa kawin lagi. Maksud saya dunia masih bisa datang dan kalaupun hilang ya sudah, nggak ada masalah. Nggak bisa nikah lagi, nggak bisa punya anak lagi, kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau agama hilang, ini yang repot. Belum tentu hati kita bisa kembali lagi. Yang jadi bahaya ketika terkena musibah di agama kita kemudian berakhir dengan kondisi kita yang mengenaskan terkait agama. Yang tadinya ikhlas menyembunyikan amal jadi riya. Maka jadi riya, hobi posting amal soleh. Ya. Maka ini harus kita ingat bahwasanya musibah yang paling dahsyat adalah musibah terkait dengan agama. Jadi hidup di kota metropolitan, hati-hati ya. Hati-hati kita jangan sampai kemudian selamat dari musibah dunia tapi ternyata kita terjebak dalam musibah agama ya. Taib, eee, ini mungkin sedikit yang saya sampaikan tentang terkait dengan musibah. Intinya kita bersyukur kepada Allah ya, bahwasanya sebagian kita selamat dari musibah ya. Kita selamatnya ini adalah kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri. Belum tentu yang terkena musibah lebih buruk daripada kita. Betapa banyak orang dikasih keselamatan dia semakin parah dalam kemaksiatan yang dia lakukan ya. Dan kita katakan bahwasanya orang terkena musibah ya, bisa jadi saya katakan tadi lebih baik daripada jika tidak terkena musibah. Kita kadang lihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka diuji dengan luar biasa. Luar biasa betapa banyak pahala yang mereka dapatkan ya. Diuji bertahun-tahun. Mereka dengan penuh kesabaran, dengan ketegaran yang mungkin kalau kita diuji sedikit saja kita sudah enggak kuat. Allah tidak kasih kita musibah seperti itu, Allah tahu kita enggak kuat. Ya, sebagian saudara kita Masya Allah kuat di tengah-tengah musibah masih beribadah. Subhanallah, saya lihat video-video yang di tengah musibah mereka masih sholat, masih beribadah, luar biasa. Ya. Agama mereka tegar ya. Betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada mereka. Jadi intinya ummahat sekalian, musibah kalau menimpa kita hendaknya kita jadi bahan untuk introspeksi diri agar kita tidak berlarut-larut dalam kemaksiatan. Jadilah musibah tersebut sebagai teguran yang buat kita lebih baik, ilman kita semakin progres, apalagi umur kita semakin berkurang. Semoga semakin bertambah usia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.